Halo guys, kembali lagi di channel Chip Chip Movie. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film Don't Break. Film ini bercerita tentang 3 penjahat yang bernama Alex, Roxy, dan Manny. Suatu hari, ketiga penjahat ini berupaya merampok seorang kakek buta yang bernama Norman Nordstrom yang tinggal di suatu komplek perumahan tak berpenghuni. Nah, apakah ketiga penjahat ini berhasil untuk merampok rumah si kakek tersebut? Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria tua yang sedang menyeret seorang gadis muda yang sudah terluka parah di suatu jalanan yang sepi. Dan film pun baru dimulai. Scene berlanjut kepada 3 orang pemuda yang sedang asik merampok di sebuah rumah mewah. Mereka mencuri beberapa barang berharga seperti perhiasan, laptop, hingga jam Rolex. Setelah selesai merampok, salah satu pemuda bernama Manny menjual semua barang hasil rampoknya kepada seorang pengepul barang curian. Tentu saja, barang yang ia jual tidak sepadan dengan harga yang diberikan oleh si pengepul itu. Alhasil, ia pun tidak puas dengan hasil yang ia dapat. Manny pun berpikir untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, maka ia harus mencuri uang, jangan hanya mencuri barang-barang saja. Setelah melihat berita tentang veteran perang yang diberikan uang damai sebesar $300.000 oleh seseorang yang telah menabrak anak veteran tersebut, dia segera mencari tahu tentang asal-usul dan di mana alamat rumah veteran itu. Setelah mendapatkan banyak info tentang veteran itu, ia pun langsung menemui Alex dan Roxy untuk membicarakan rencana perampokan kepada veteran itu, yang diketahui bahwa veteran itu hanya tinggal sendirian di rumah dan di komplek yang sudah tak berpenghuni. Awalnya, Alex sangat tidak menyetujui rencana Manny itu karena dianggap terlalu bahaya dan beresiko. Ia pun pergi meninggalkan Manny dan Rocky. Setelah sesampainya di rumah, Alex mendapati SMS dari Rocky yang terus membujuknya agar mau ikut bergabung dalam perampokan itu. Di sisi lain, Rocky sangat ingin mempunyai banyak uang untuk pergi dari kota Detroit ke California dengan mengajak adik perempuannya yang bernama Didi. Setelah melakukan banyak riset mengenai veteran itu, Alex pun membalas dan akhirnya ia pun menyetujuinya. Setelah mereka sudah siap, mereka mendatangi kediaman veteran itu. Dan memang benar saja, veteran itu hanya tinggal sendirian dan dengan seekor anjing. Dan mereka pun baru tahu bahwa pria itu adalah pria buta. Mereka makin semangat dan mantap dengan aksinya ini, karena merasa ini jauh lebih mudah merampok pria tua yang buta. Padahal mereka nggak tahu aja ya, buta-buta gitu juga jago loh. Nah, singkat waktu, malam pun tiba. Mereka mendatangi kediaman pria itu untuk melancarkan aksinya dengan membawa berbagai peralatan seperti beberapa kunci cadangan. Nah, sesampainya di rumah, terdengar gonggongan anjing yang seolah mengetahui kedatangan mereka. Maka mereka pun melancarkan aksinya dengan memberikan makanan yang telah dicampur obat penenang agar anjing itu tidak menggonggong dan akhirnya pingsan. Rocky pun berinisiatif untuk memasuki rumah tersebut lewat jendela samping rumah dengan cara memanjat dan memecahkan kaca jendela itu. Setelah berhasil masuk, ia pun langsung mencari di mana letak alarm pendeteksi pencuri untuk mematikannya. Nah, setelah berhasil ketemu, Rocky pun membukakan pintu dari dalam rumah dan menyuruh Alex dan Manny untuk masuk ke rumah. Tetapi mereka harus terlebih dahulu untuk membuka sepatu agar tidak berisik dan membangunkan si kakek itu. Karena kalian tahu kan, orang yang gak bisa lihat itu indera pendengarannya jauh lebih tajam daripada orang normal yang pada umumnya. Setelah semua masuk, mereka segera mencari di mana kakek itu menyimpan uangnya. Setelah mencari-cari, Manny pun memasuki kamar si kakek yang sedang tertidur pulas dengan TV yang menyala menunjukkan kenangan saat anaknya hidup dulu. Tak pikir panjang, Manny pun langsung menyebarkan gas agar si kakek itu pingsan. Setelah berhasil berkumpul kembali, mereka menemukan sebuah pintu yang digembok rapat. Manny pun curiga bahwa si kakek itu menyimpan uangnya di dalam sana. Dan dia pun menembak pintu itu dengan pistol yang ia bawa.
Alex yang sangat tak setuju dengan perbuatan Manny memilih untuk pergi. Tapi tak disangka, si kakek itu terbangun dari tidurnya setelah mendengar suara tembakan yang cukup keras tersebut. Manny pun mengancam si kakek itu, jika kakek itu mendekatinya, ia akan menembaknya. Dan lihat apa yang telah terjadi. Manny pun dicekik dan ditembak di tangan kakek itu. Manny pun mati di tempat. Rocky yang melihat kejadian itu langsung syok melihat pacarnya mati di hadapannya sendiri. Ia memilih untuk bersembunyi di lemari baju. Scene pun kembali beralih ke Alex. Alex yang mencoba kabur pun saat itu kaget setelah mendengar ada suara tembakan yang cukup keras di dalam rumah. Ia pun berniat untuk masuk kembali ke dalam rumah itu untuk mengecek apakah keadaan baik-baik saja. Rocky pun memberitahu Alex lewat SMS bahwa dia sedang ketakutan dan berada di dalam lemari. Tak disangka, Rocky melihat pria itu masuk ke ruangan yang terdapat berangkas di dalamnya. Ia melihat dari belakang, si kakek tersebut sedang memasukkan PIN dan mengecek uangnya ternyata masih aman. Setelah si kakek pergi dan meninggalkan berangkas itu, Alex langsung menemui Rocky. Tak pikir panjang, Rocky yang telah mengetahui PIN dari berangkas tersebut, ia langsung membuka dan mengambil semua uang yang ada di berangkas tersebut. Tetapi jumlahnya ternyata jauh lebih besar dari yang mereka harapkan. Mungkin kurang lebih ada sekitar $1 juta lebih lah. Alex dan Rocky bergegas pergi lewat ruang bawah tanah dan si kakek menyimpan jasad Manny di dapur rumahnya. Tetapi kakek itu merasakan ada bau sepatu yang bukan miliknya. Akhirnya dia baru sadar bahwa perampok itu bukan hanya sendiri. Ia pun langsung mengecek berangkasnya dan betul saja, semua uang miliknya telah hilang. Balik lagi ke Alex dan Rocky yang berada di ruang bawah tanah. Mereka menemukan seorang wanita muda yang sedang diikat dan dilakban mulutnya. Wanita itu ternyata orang yang dulu telah menabrak anak semata wayang kakek itu. Rocky dan Alex pun berniat untuk menyelamatkannya. Tidak diduga bahwa pria tua itu sudah berada tepat di depan pintu itu. Dengan niat untuk menembak semua perampok, malah Cindy atau wanita yang tadi dikurung terkena tembakan kakek itu. Kakek tersebut sangat sedih karena telah mengetahui Cindy yang telah mengandung anaknya meninggal di tangannya sendiri. Kakek ini sangat marah kepada dua perampok lainnya yang telah mengakibatkan Cindy tertembak oleh kakek itu sendiri. Kakek itu pun langsung mematikan semua lampu yang ada di ruang bawah tanahnya agar lebih dengan mudah untuk memburu kedua perampok ini. Setelah perjuangan yang cukup panjang dan adegan yang sangat menegangkan, akhirnya mereka menemukan pintu ke atas lagi. Tetapi sesampainya di depan pintu, sudah ada anjing yang menunggu dan memperhatikan mereka. Mungkin efek obatnya udah hilang kali ya, yang tadi di awal dikasih obat penenang. Anjing itu sekarang sudah terbangun dari pingsannya dan siap-siap untuk memburu Alex dan Rocky. Setelah mereka berhasil kabur dari kejaran anjing, akhirnya Rocky memasuki lubang udara untuk menghindari anjing. Tetapi tetap saja anjing itu terus mengikutinya. Karena panik, ia pun loncat agar terhindar dari kejaran anjing, sampai ia terjatuh dan pingsan. Balik lagi ke Alex, ia yang sudah semakin terluka akibat terjatuh dari atap kaca, mencoba untuk kabur dan mencari jalan keluar sebisa mungkin. Ia bersembunyi tanpa bersuara sedikit pun. Setelah mencoba perlawanannya, ia memukul kakek itu dari belakang, tetapi tetap saja ia hanya seorang pemuda biasa. Ia bisa kalah oleh kakek tua yang mantan veteran perang tersebut. Karena si kakek itu terlalu kuat untuk dilawan. Dan akhirnya si kakek itu pun menusukkan gunting rumput tepat di badannya. Kita lihat guys, apakah Alex ini mati? Kita lihat nanti ya. Beralih ke Rocky. Dia yang sudah susah payah sembunyi di atap rumah akhirnya ketahuan juga. Dan alhasil ia pun dibawa ke ruang bawah tanah lagi, tempat Cindy tadi dikurung. Sekarang giliran Rocky yang diikat dan dijadikan sandera.
Tadi masih inget kan si kakek menusukkan gunting di badan Alex? Ternyata itu bukan Alex guys, itu adalah Manny. Dan alhasil Alex pun masih hidup. Dengan banyaknya luka, ia mencoba bangun dan mencari keberadaan Rocky. Cindy yang tadi mati tertembak akhirnya dicor dan dikubur di dalam lantai rumahnya sendiri untuk menghilangkan jejak. Ternyata Cindy disandra untuk membalaskan dendam si kakek agar kakek itu bisa memiliki anak lagi. Karena dia sangat dendam ketika Cindy telah menabrak anaknya sampai meninggal, makanya dia sekarang tidak memiliki siapapun. Dengan membalaskan dendamnya, dia menyandra dan menculik Cindy yang dipaksa untuk hamil agar kakek itu bisa memiliki anak lagi dengan cara menyuntikkan spermanya ke dalam rahim Cindy. Maka dari itu Cindy sedang hamil ketika kakek itu menembaknya, dan dikarenakan Cindy sudah tewas, kakek itu pun menjadikan Roxy sebagai gantinya. Tetapi ketika pria itu sedang menyiapkan semuanya dan mau menyuntikkan spermanya kepada si Roxy, mau melancarkan aksinya, Alex datang untuk menyelamatkan Rocky dan memukul kakek itu dan balik memborgolnya agar si kakek itu tidak berdaya dan tidak bisa menyerangnya lagi. Ketika mereka hendak kabur dan sudah menemukan pintu keluar, kakek itu malah datang menghampiri mereka dan menembak Alex. Alex pun tewas di tempat. Aku juga heran kenapa ya, padahal tadi udah diborgol tapi si kakek tetap bisa pergi dari ruang bawah tanah terus nyamperin mereka di depan pintu. Nggak tahu sih, nggak dijelasin ya di film ininya kayak gimana. Rocky yang sangat merasa bersalah atas kematian Alex itu memilih untuk kabur dan berlari menuju mobil yang kemarin mereka parkirkan tidak jauh dari rumah kakek itu. Saat Rocky mencoba lari dan kabur, anjing kakek itu malah mengejarnya sampai ke dalam mobil. Akhirnya dia pun berhasil memasuki mobil, tetapi tas yang dia bawa yang berisi uang itu terjatuh di luar. Dia pun bingung. Kalau keluar dia pasti digigit anjing karena anjing itu telah menunggunya di luar mobil. Akhirnya dia memiliki ide untuk membuat perangkap sampai anjingnya bisa masuk ke dalam bagasi mobil. Dan dia pun keluar untuk mengambil uang itu. Ketika dia berhasil keluar mobil, ia sudah sangat lega karena berhasil kabur dengan selamat. Dan si anjing itu pun terkurung di dalam mobil itu sendirian. Ya, si kakek itu datang menghampiri Rocky dan memukulnya sampai pingsan. Akhirnya si kakek itu menyeret Rocky kembali ke rumahnya. Kalian masih ingat kan guys? Awal scene tadi, aku bilang ada seorang kakek tua yang sedang menyeret gadis muda. Nah, betul, itu adalah Rocky yang telah terluka karena telah dipukul sampai pingsan. Setelah Rocky tersadar, dia mencuri kesempatan untuk bisa balik menyerang kakek itu. Akhirnya terjadi persaingan yang sangat kuat, yang sangat sengit, sampai Rocky bisa mendorong kakek itu terjatuh ke ruang bawah tanah hingga berdarah-darah. Dia pun tak lupa memanggil polisi dengan menyalakan alarm pendeteksi pencurian tadi. Selagi polisi belum datang, dia mencoba kabur secepat mungkin sembari membawa uang hasil rampokan tadi guys. Nah, ini scene akhir-akhir nih. Rocky dan Didi sedang berada di sebuah cafe di bandara nih, kayaknya cafe gitu. Dia lagi makan. Rocky dan Didi kayaknya jadi buat pergi ke California karena dia sudah mendapatkan semua uang hasil rampokannya itu. Tetapi dia melihat di televisi ada berita bahwa kakek veteran perang itu mengalami perampokan yang brutal hingga ia terluka parah. Tetapi kabar baiknya itu adalah kakek itu baik-baik saja dan sudah pulih kembali. Kakek itu pun bersaksi bahwa hanya ada 2 orang yang berusaha merampok rumahnya. Makanya dia membunuh keduanya dengan alasan untuk membela diri. Yang dimaksud berarti Alex sama Manny ya, si Rocky nggak diceritain di sini sama si kakek.
karena mungkin dia juga nggak mau kejahatannya terbongkar dengan alasan yang lain-lainnya ya guys. Kakak itu pun bilang tidak ada satupun barang yang hilang ataupun uang yang hilang. Padahal Rocky berhasil membawa kabur uang sejumlah kurang lebih 1 juta dolar itu, tetapi dia enggan untuk berbicara ke polisi. Mungkin dia juga takut dilaporin kali ya atas kasus pencurian atau penyanderaan seseorang di rumahnya. Sampai dicorkan mayatnya tadi. Ih, serem banget. Mungkin dia takut ketahuan guys, makanya dia gak cerita karena dia takut juga dilaporin sama si Rocky. Dan film pun berakhir. Jadi jangan diremehin guys, meskipun sudah aki-aki buta, tapi fisiknya sangat kuat dan tak mudah dikalahkan. Oke, cukup sekian alur cerita film Don't Breathe yang aku udah ceritain. Mohon maaf banget kalau masih banyak kata-kata yang kurang enak didengar atau kurang pas didengarnya. Aku masih belajar, jadi tolong support terus channel aku biar channel aku bisa berkembang dan sukses seperti channel-channel yang udah terkenal lainnya. Oke guys, gimana nih menurut kalian film Don't Breathe ini? Cukup menegangkan bukan? Karena dibalik ceritanya yang sederhana, tetapi film ini bisa membuat para penontonnya bergidik ngeri sampai menahan nafas selama film dimulai sampai akhir. Banyak adegan yang tak terduga juga sih sebenarnya, seperti ada wanita di bawah rumahnya yang sengaja disandera agar bisa memberikan anak buat si kakek itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya guys. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe buat dukung channel Chip Chip Movie ya. See you guys. Bye-bye.